Bina Anak Pelajaran 37. Tema, Aku Cinta Rumah Tuhan. Judul, Bait Allah. Penekanan, Bait Allah menggambarkan kenyataan tentang manusia yang berdosa dan terpisah dari Allah yang kudus, tetapi Allah telah menetapkan sebuah jalan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan membawa mereka kepadanya. Bacaan Alkitab, 1 Raja-Raja 6 ayat 1-38. Pelajaran untuk guru. Di pelajaran 36 kita telah mengenal kemah suci, atau kemah pertemuan antara Allah dan umatnya. Disinilah tempat Tuhan Allah hadir dan berkenan diam di tengah umatnya, dalam kemah buatan manusia. Kemah suci didirikan oleh Musa tepat sesuai rancangan petunjuk yang difirmankan Tuhan sendiri langsung kepada Musa. Kemah suci, atau kemah pertemuan terbuat dari lembaran kain-kain kemah dan dibuat terdiri dari 3 bagian yakni pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan pada dasarnya Bait Allah juga dibangun dalam rancang bangun yang sama dengan kemah suci, hanya saja sekarang bersifat permanen. Orang Israel berjalan selama 40 tahun di padang pasir menuju ke tanah Kanaan, selama itu pula kemah suci mereka bawa dan kemah suci tersebut akan dipasang jika mereka tiba di tempat yang baru. Tapi segera setelah mereka sampai di negeri tujuan mereka yakni Kanaan, maka kemah suci terpasang terus. Di kemah sucilah pusat penyembahan orang Israel kepada Tuhan. Setiap setahun sekali ada perayaan yang sangat penting di mana ada imam yang akan mempersembahkan korban di mezbah dalam kemah suci dan masuk ke ruang maha kudus dalam kemah suci dan memohon pengampunan dari dosa-dosa seluruh umat. Beratus-ratus tahun kemudian, saat Daud menjadi raja Israel, ia ingin membangun rumah Tuhan yang bukan dibuat dari lembar kain kemah, tetapi rumah Tuhan yang indah yang terbuat dari batu yang kokoh dan kayu-kayu pohon aras yang kuat dan megah dan dindingnya dilapisi emas. Tetapi Tuhan berfirman bahwa anaknya Salomolah yang akan mendirikan rumah Tuhan tersebut. Raja Daud hanya akan menyiapkan semua bahan-bahan untuk pembangunan rumah Tuhan tetapi anaknya Raja Salomolah yang kelak akan membangunnya demikianlah yang difirmankan Tuhan sendiri kepada Raja Daud. Rumah Tuhan yang akan dibangun oleh Raja Salomo ini kelak dikenal dengan nama Bait Suci atau Bait Allah, dan menjadi pusat penyembahan bukan hanya orang Israel tetapi bahkan bangsa-bangsa sekitar yang datang mau beribadah kepada Allahnya orang Israel. Pembangunan Bait Allah ini adalah penggenapan firman Tuhan yang diterima oleh Daud bahwa anaknya Salomolah yang akan mendirikan rumah bagi Allah. Dan ternyata di kemudian hari Bait Allah ini menjadi simbol dari kehadiran Kristus di dalam dunia yang menjadi perantara, imam dan bahkan juru selamat manusia. Menarik sekali untuk melihat struktur dari Bait Allah, yang ternyata oleh Salomo dibangun dalam tuntunan Roh Tuhan. Sebab rancang bangun dari Bait Allah ini mengandung unsur-unsur ilahi, baik melalui penggambaran Taman Eden sebagai Taman Allah dan Taman Surga, tempat tinggal Allah. Pertama kita lihat bahwa interior dari Bait Allah ini dipenuhi dengan kayu dan tembok yang dilukis dengan relief buah-buahan dan pohon, ayat 14-18. Namun ada juga patung kerub, yang seperti berjaga di jalan masuk ke ruang maha kudus, mengingatkan kita tentang kerub berjaga-jaga di batas Taman Eden agar manusia tidak masuk ke dalamnya. Kemudian gambaran surga terlihat ketika dinding, lantai dan semua ukiran yang dilapisi semuanya dengan emas. Ini seperti gambaran surga dalam Wahyu pasal 21 di mana semua terbuat dari emas tulen dan jalan-jalan yang terbuat dari emas murni. Sungguh sangat indah Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Jika dibandingkan dengan 1 Tawarikh 29 ayat 1-10, maka ada sebanyak 115 ton emas, 265 ton perak untuk pembangunan Bait Allah. Lalu ada juga sumbangan dari rakyat 190 ton emas, 380 perak, 675 ton perunggu dan 3.750 ton besi. Jumlah total emas ada 115 tambah 190 sama dengan 305 ton per kilogram emas. Jika harga 1 gram emas sekarang Rp750.000 maka 1 kilogram emas Rp750 juta dikalikan 305.000 gram, maka totalnya Rp228 billion. Harga yang sangat fantastis dan luar biasa, belum pernah ada gedung yang dibuat sampai sekarang ini mencapai harga sedemikian. Belum lagi harga perak, perunggu dan besi, kayu, porselen, minyak wangi dan barang-barang terbaik lainnya. Kenapa nilai dan harganya sangat tinggi? Karena ini bangunan memang diperuntukkan dan karena itu juga dibangun dengan cinta yang sungguh-sungguh kepada Allah.
Salomo berkerinduan bahwa Allah yang adalah pencipta semesta, kiranya berkenan dapat tinggal dalam bangunan buatan manusia. Maka oleh karena rasa cinta dan iman inilah, maka Tuhan berkenan tinggal di bait Allah buatan Salomo. Dan kehadiran Tuhan di dalam bait Allah adalah juga pertanda berkat dan keselamatan bagi Israel. Diskusi penelaahan Alkitab. 1. Apa fungsi bait Allah? 2. Kenapa ada begitu banyak orang menyumbang hartanya, termasuk Salomo, untuk pembuatan bait Allah ini? 3. Di zaman sekarang, bagaimana motivasi orang menyumbang untuk pembangunan gereja?